Saudara, pasca gempa susulan yang dirasakan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, warga pesisir pantai utara mengungsi di kantor Bupati Sika. Ratusan warga pesisir utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengungsi dengan alas tikar dan terpal untuk mendiami lapangan kantor Bupati Sika. Warga mengaku takut terjadi tsunami pasca gempa susulan sore tadi. Ketakutan ini beralasan karena perumahan warga langsung berada di pesisir pantai. Pemkab Sika tengah berkoordinasi untuk memindahkan warga ke lokasi yang lebih nyaman, yakni di Sika Innovation Center. Bupati juga menginstruksikan agar segera dibangun dapur umum dan melakukan penjagaan di sekitar perumahan warga. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini gempa bermagnitudo 7,4, kita sudah bergabung dengan juru bicara BNPB Bapak Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Esther. Oke, Pak Abdul, mungkin bisa diupdate kepada kita sejauh ini bagaimana evakuasi warga di 3 provinsi ya yang terkena dampak, ada Flores, Makassar, Selayar. Bagaimana situasi terkini? Iya, dari tadi siang kita intensif tetap berkoordinasi dengan BPBD di 4 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Manggarai Barat, Sika, kemudian Flores Timur, dan sebelumnya juga dengan Alor dan Lembata. Kemudian di sisi utara, di Sulawesi Selatan kita intensif juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Selayar. Bisa saya informasikan untuk korban luka itu data yang kami terima di portal BNPB laporan dari daerah itu 1 orang korban luka ringan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk kerugian material, kerusakan bangunan, ini memang data yang kami terima cukup signifikan di Kabupaten Selayar. Rinciannya per pukul 19 per pukul 21 lebih 10 baru saja kami terima itu ada di Kabupaten Selayar 134 unit rumah rusak berat, kemudian 212 unit rumah rusak ringan, 3 unit sekolah terdampak, 2 unit masjid rusak berat, kemudian 1 unit rumah jabatan kepala desa rusak berat, dan 1 unit pelabuhan rakyat rusak berat. Saya revisi kembali untuk korban luka, itu data kami yang terbaru pukul 21 lebih 10 menit, itu ada 7 orang luka ringan. Kemudian ada 770 jiwa yang mengungsi, paling banyak itu di Kabupaten Sika, 320 orang dengan rincian di gedung SIP 150 dan aula rumah jabatan Bupati 300 jiwa. Mungkin sementara itu, Mbak. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa Kabupaten Selayar ya yang paling terdampak, di sana juga ada 134 unit rumah rusak berat. Nah, kebetulan tadi Bapak yang menyinggung, saya mau konfirmasi kalau tadi Anda mengatakan kerugiannya cukup signifikan secara material, apakah sudah ada hitung-hitungan angkanya Pak, berapa? Ya, ini kita masih melakukan pendataan unit rumah yang terdampak. Tentu saja ini masih berjalan dan tim BPBD masih ada di lapangan terus melakukan pendataan dan menginventarisasi juga sekaligus kebutuhan dari masyarakat yang rumahnya terdampak saat ini. Jadi ini berjalan, nanti untuk angka mungkin belum akan bisa kita keluarkan dalam 1-2 hari ini karena proses masih terus berjalan. Iya, ngomongin soal proses Pak, berapa lama kira-kira nanti tim dari BPBD, dari BNPB untuk melakukan cross check ya, monitoring di lapangan? Untuk sementara kita masih sampai malam ini kita mendampingi BPBD Kabupaten Selayar dan juga mungkin dalam waktu mungkin besok pagi tim advance-nya kita
juga akan turun ke BPBD Selayar supaya proses pendataan ini bisa berjalan lebih cepat. Dan juga ada rencana juga karena kami saat ini lagi di Lumajang, tadi Bapak Kepala BNPB mengatakan juga akan segera ke Selayar untuk melihat kondisi di situ. Oke, ada kesulitan akses nggak sih Pak ke tempat lokasi bencana? Sejauh ini kita tidak menerima laporan adanya kesulitan akses. Oke, baik. Nah, Pak, setidaknya kan ada 15 kali gempa susulan ya di NTT. Ini belum termasuk sore tadi, jurnalis Kompas TV di Sika menyampaikan ada gempa susulan lagi begitu. Artinya yang 15 itu mungkin data update sore tadi. Nah, apa langkah yang dilakukan selanjutnya? Kira-kira apakah nanti akan ada warga yang dipindahkan ke lokasi yang lain gitu? Antisipasinya lah, lebih tepatnya. Ya, untuk jangka pendek saat ini dan beberapa hari ke depan, setelah tadi BMKG mencabut peringatan dini tsunami, kita memang mengharapkan, menghimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing untuk melihat kondisi rumah mereka. Kalau ada kerusakan struktur, dinding retak terbuka, atau plafon rumah bergeser, atau tiang rumah yang terbuka, maka sebaiknya pemilik dan keluarganya mungkin menumpang dulu di tempat kerabat atau menumpang dulu di tempat saudara atau ke tempat pengungsian sementara yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa setelah gempa magnitudo 7,4 ini dipastikan tentu saja ada stabilisasi energi, ada pelepasan energi magnitudo 5,5 dan ini mungkin untuk rumah-rumah yang sudah ada rusak struktur ini membahayakan, sehingga masyarakat menilai silakan melihat dulu rumahnya. Kalau itu sudah ada beberapa kriteria tadi, dinding tetap terbuka, plafon bergeser, tiang rumah bagian sininya, karena rata-rata rumah masyarakat kita juga tidak punya tiang di pojoknya, itu untuk yang mengalami kerusakan sebaiknya mengungsi dulu ke tempat yang aman. Tentu saja nanti kita akan mendukung untuk kebutuhan masyarakat ini. Oke, berarti dari hasil monitoring tim ini masih banyak warga yang memilih tinggal di rumahnya ya Pak? Ya, saat ini sampai tadi sore, karena memang konsolidasi untuk tempat pengungsian yang kami terima baru itu di Sika, di Nusa Tenggara Timur. Yang untuk di Selayar, kami belum menerima informasi untuk konsolidasi tempat pengungsian sementara. Jadi mungkin per tadi sore kita masih menerima visual-visual masyarakat bertahan di depan rumah masing-masing. Ini tentu saja selain untuk menjaga keamanan diri, juga menjaga keamanan rumah atau harta yang ada di rumah masing-masing. Oke, Pak Abdul, ini pertanyaan terakhir saya, sejauh ini apakah ada kendala tertentu misalnya dari proses evakuasi warga atau proses penghitungan material di lokasi? Untuk kendala saya rasa tidak ada. Tim dari BPBD berjalan sangat cepat dan sangat baik. Koordinasi kita juga berjalan intensif. Kita updating data per 2 jam. Jadi sejauh ini untuk pelaksanaan tanggap darurat yang pasca gempa ini dalam 1 hari ini sangat bagus. Ini kabar yang baik, berarti tidak ada hambatan menuju medannya gitu. Terima kasih Pak Abdul Muhari telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Anda sehat-sehat selalu, selamat kembali bertugas Pak. Terima kasih Mbak Esther. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali.